Perkenalkan, nama saya Gabriela Octaverin Maria Watak, kelas 4B KBG. Saat ini, saya akan membahas tentang entrepreneurship yang berjudul tentang mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis pada dasarnya adalah menentukan risiko dan imbalan atau keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor sebagai berikut ini. Pertama, industri dan pasar. 2, lamanya jendela peluang. 3, tujuan pribadi dan kompetensi wirausahawan. 4, tim manajemen. 5, persaingan. 6, kebutuhan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya. 7, lingkungan. Penelitian lapangan. Dalam para wirausahawan berbisnis tidak mesti besar, akan tetapi usaha kecil, menengah, atau UKM pun sudah dapat mengurangi jumlah pengurangan di zaman sekarang ini. Contoh usaha bisnis yang paling banyak digeluti oleh masyarakat pada zaman sekarang ini adalah dalam hal makanan, karena makanan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Salah satunya adalah martabak. Menurut hasil pengamatan saya selama ini, di masa yang modern ini, atas banyaknya konsumen yang menyukai atau mengemari berbagai hal yang cepat saji. Salah satunya yang paling banyak digemari oleh konsumen adalah makanan yang serba instan atau cepat saji. Masa ini banyak sekali seorang produsen atau pedagang yang menjual makanan yang cepat saji atau bisa disebut juga makanan yang instan. Menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gambaran singkat dan tepat mengenai bisnis yang hendak didirikan atau dijalankan. Memiliki ide bisnis yang baik adalah langkah awal untuk mengubah keinginan dan kreativitas menjadi peluang bisnis. Sumber ide bisnis: pertama, keahlian atau keterampilan. 2, pengalaman kerja. 3, kesuksesan atau kegagalan bisnis lain. 4, pengamatan. 5, hobi. Mengidentifikasikan sumber-sumber ide bisnis. Terdapat jutaan pengusaha di dunia dan mereka membuktikan bahwa terdapat banyak sumber ide bisnis yang berpotensi. Beberapa sumber yang berguna akan dijabarkan di bawah ini. Pertama, hobi atau minat. 2, keterampilan dan pengalaman pribadi. 3, waralaba. 4, media massa. 5, pameran. 6, survei. 7, keluhan. 8, brainstorming. Menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Begitu pentingnya memikirkan ide bisnis atau usaha pada awal Anda mendirikannya. Ini bertujuan untuk kelangsungan masa depan dari apa yang Anda usahakan itu. Tentu tidak ada seorang pengusaha yang berkenan usahanya gagal di tengah jalan dan tidak langgeng logikanya. Suatu usaha yang sudah memiliki rencana bisnis saja rencana bisnisnya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Lantas bagaimana jika kita tidak memiliki rencana bisnis sama sekali? Layaknya sebuah rumah yang ingin dibangun, manusia harus memiliki rencana bangunan yang akan didirikan. Misalnya seperti apa bentuknya, berapa tingkat rumah yang akan dibangun, bagaimana desain atapnya, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan rumah, bisnis pun perlu memiliki rancangan-rancangan tersebut yang terkandung di dalam rencana bisnis ataupun bisnis plan. Kenyataannya, rencana bisnis dalam jenis bisnis apapun akan mengalami perubahan seiring perkembangannya. Bisnis tersebut dalam fase pertumbuhan, rencana bisnis yang terus devisi dengan tepat dapat berguna untuk meningkatkan modal bisnis, mengembangkan
ekspansi bisnis, dan berkokoh bisnis kita. Nah, inilah yang membuat kehadiran rencana bisnis atau business plan menjadi semakin penting untuk dimiliki. Menyaring ide bisnis, hasil identifikasi. Menyaring ide adalah proses mengevaluasi ide produk baru di awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa ide tersebut memenuhi tujuan bisnis dan harapan pelanggan. Proses penting ini mengurangi risiko yang terkait dengan perkembangan produk baru dengan berfokus pada ide dengan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.